Oke, selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024. Saya Harili, Gembala Sidang, dan akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Pain and Suffering, sakit dan penderitaan. Baik, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembahasan firman-Mu yang kudus ini ke dalam tangan Kau sepenuhnya. Berbicara kepada kami, sehingga kami mengerti keseluruhan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menerima kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan, memerdekakan kami. Terpuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat 1 sampai dengan 12. Kita baca perikop ini secara keseluruhan supaya kita dapat mengerti isi, makna, dan konteks dari apa yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 12. Saya mulai. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Di garis bawahi, biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kalau dalam bahasa sehari-harinya, kok elu aja sih yang kena melulu? Kan itu pernyataan di dunia. Lanjut dengan bahasa 4. Dengan ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Nah, kita nggak sadar nih kan. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kejahatan kita ditimpakan pada dia. 7. Dia dianiaya akibat kejahatan kita ini. Tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Ada nggak yang peduli kepada dia? Adakah yang mempunyai empati terhadap dia? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Disingkirkan. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak pernah berbuat dosa. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. 11. Sesudah kesusahan jiwanya, dia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan
membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul, ditanggungkan kepadanya artinya. 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Amin. Saya mulai, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Penderitaan yang kita alami di bawah kolong langit ini dapat membawa kita kepada kehidupan yang lebih dalam dan lebih penuh bila kita terima dengan kesabaran dan kerendahan hati, dengan hati yang terbuka. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Demikian tulis Raja Daud. Saya ulang ya. Sebelum aku tertindas, kata Raja Daud, aku menyimpang. Tetapi aku berpegang pada janjimu. Mazmur 119 ayat 67. Dan lagi, dalam Mazmur 119 ayat 71, Daud berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, bukan jelek, baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Penderitaan bukanlah penghambat pertumbuhan rohani kita, sama sekali tidak. Sebaliknya, penderitaan justru dapat menjadi driving force, jalan pertumbuhan rohani. Jika kita mengizinkan penderitaan yang kita alami melatih kita, maka kita dapat lebih dekat kepada Allah dan firman-Nya. Kerap kali melalui penderitaan, Bapa membentuk kita dengan penuh kasih supaya menyerupai putranya, dan perlahan-lahan memberi kita keberanian, belas kasih, kepenuhan, dan ketenangan seperti yang kita rindukan dan doakan. Tanpa penderitaan, Allah tidak dapat menyelesaikan semua yang ingin Dia kerjakan di dalam dan melalui kita, dimulai dari putra tunggalnya, Yesus Kristus. Paulus mengatakan, aku ingin bergaul, ingin dekat, ingin mengenal, artinya ingin mengalami, supaya aku menjadi serupa, bukan hanya dalam kebangkitannya, tapi juga dalam penderitaan. Nah, apakah kita diajar oleh Allah melalui penderitaan dan rasa sakit? Dengan kasih karunia-Nya, kita dapat bertahan untuk melakukan perintah-perintahnya dalam keadaan menderita, dalam keadaan sakit, dalam keadaan penganiayaan, dan sebagainya, dengan sabar. 2 Korintus 12 ayat ke-9. Dia dapat membuat pencobaan yang diizinkannya terjadi menjadi berkat dan memakainya untuk membawa kita ke dalam hati dan ke dalam firman. Dia pun dapat memberi kita pengajaran untuk dapat dipelajari serta memberi kedamaiannya di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan yang kita alami. Alkitab berkata, Yakobus 1 ayat yang kedua, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Allah sedang membentuk kita sekalian lebih dari yang dapat kita bayangkan. Nah, Kristus dapat mengubah pencobaan yang menyakitkan menjadi kemenangan yang mulia. Itu yang dialami Raja Daud, itu yang dialami Salomo, itu yang dialami banyak orang. Saya ingin membagikan kisah saya sekelumit dari apa yang terjadi setiap tanggal 21 Mei. Bagaimana saya menjalani ini dan bagaimana saya merefleksikan Yesaya 53 ini. Selasa 21 Mei 2024, jadi 2 minggu yang lalu, saya bangun pagi hari mendapatkan bengkak pada kelenjar air liur saya sebesar telur burung puyuh dengan konsistensi lembut dan bergerak. Saya pikir aman karena mendadak munculnya, bukan keganasan. Ya, dan terasa sakit sedikit. Sesuatu yang positif, oke lah, ini bukan sesuatu keganasan. Saya pikir ini sialadenitis.
infeksi pada saluran kelenjar ludah yang gampang diatasi dengan antibiotik yang kita sebut sebagai clindamycin, grup clindamycin, yang biasa dipergunakan untuk kasus seperti ini. Saya mulai dengan dosis rendah. Tanggal 22 Mei saya menemukan bengkaknya menyusut dan tidak terlalu sakit. Jadi saya push up lah 75 kali pagi hari. Setelah itu saya rasakan rasa nyeri. Menyesal. Tanggal 23 Mei konsistensi bengkak yang tadinya lembut berubah menjadi firm, keras. Bukan lagi lembut, sakit. Karena itu saya tingkatkan antibiotik clindamycin saya dari 150 mg ke 300 mg. Saya tingkatkan, saya naikkan untuk fight the disease. Malam saya ke UGD melalui urgent care dan bikin CT scan di sana. CT scan soft tissue dan ditemukan batu dalam saluran kelenjar air liur saya yang cukup signifikan besar. Ditambah lagi dengan batu-batu kecil yang tidak disebut berapa jumlah. Saya ingat saat saya berbicara dengan Dr. Douglas, ER dokter emergency room, khusus spesialis bagian emergency yang bertugas pada malam hari itu. Saya katakan, please dok, take this pain away from me. I cannot take it anymore. Hell in my mouth, sakit, perih, kebakar, nelan ludah, nggak bisa. This is hell on earth, saya katakan. Saya disuruh pulang dan diminta pergi ke THT hari berikutnya. Saya pulang dengan tangan kosong, tanpa obat-obatan, larut malam. Jam 1-an tiba di rumah lagi. Tylenol biasa, 650 gram, nggak mempan. Menghilangkan rasa sakit. Menelan ludah pun sakit seperti terbakar. Lidah seperti diiris pisau pada samping lidah sebelah kanan. Jadi nggak bisa ngomong, bergerak sakit, semua salah, tidur nggak bisa. Saat bertemu dengan THT pun saya menjerit, please doc, take this pain away from me. I really cannot take it anymore. Dokter THT-nya ngomong, I have no idea why you have stone over there. I have no clue. Sebagai tenaga medis, saya mengerti bahwa kita harus memerangi inflamasi terlebih dahulu. Bengkak akibat inflamasi harus diatasi terlebih dahulu dengan antibiotik yang lebih keras, jadi harus diganti. Clindamycinnya dengan Cipro 500 2 kali sehari. Dan saya perlu steroid. Dia kasih moderate dose. Kemudian saya perlu narkotik untuk menghilangkan rasa sakit ini. Bengkak pada kelenjar air liur mulai menyusut setelah 4 jam masuk steroid dan antibiotik. Besoknya tanggal 25 Mei saya temukan the base of my tongue heavily swollen. Dasar daripada lidah, di bawah lidah itu kan ada, kalau kita perhatikan di depan kaca ada segitiga. Itu hilang. Nyeri sekali seperti terbakar saat menelan atau saat lidah bergerak. Merah seperti batu bata, datar, kotak modelnya, segitiganya hilang. Menanggung penderitaan seperti ini dan pernyataan saya, please doc, take this pain away from me. I cannot take it anymore. Saya ingat perkataan saya itu. 3 hari sejak itu mengalami rasa sakit disertai penderitaan seperti ini, di luar apa yang dapat dibayangkan. Membuat saya tersadar merenungkan penderitaan yang Yesus alami. Saya menderita akibat dosa pertama daripada Adam. Sesuatu yang baik itu hilang, kutuk masuk, penyakit muncul. Dari awal. Setiap manusia memutuskan untuk melawan Allah. Yesus menderita akibat dosa dan kejahatan kita. Nggak fair banget. Dia bersih sama sekali. Tapi Yesus memilih untuk menderita, untuk membayar upah dosa kita. Nah pertanyaannya, berapa lama lagi kita harus bertekun di dalam dosa, melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Alkitab kita kerjakan? Lupa akan konsekuensi yang Yesus tanggung pada posisi kita. Supaya kita nggak masuk neraka dan dibakar. Kebakar dalam mulut, hanya dalam mulut, sudah menderita sedemikian rupa. Apalagi kalau menderita di neraka. Yesus memindahkan kita, mengambil konsekuensi ini, menanggungkan pada dirinya, rela menderita dengan dia, menanggung semuanya, agar kita dibebaskan. Fair nggak ya kira-kira saya berpikir seperti itu? Kalau saya continue melangsungkan terus hidup di dalam dosa dan abaikan Tuhan ini, cuek kepada dia, nggak peduli, menolak untuk berubah. Bayangkan, menolak perkataan itu tancapkan dalam hati kita. Secara sadar, saya menolak untuk berubah.
Coba bayangin, secara sadar saya menolak untuk berubah sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Kalau kita mengerti mengucap itu pelan-pelan, kita akan mengerti dengan sengaja kita mengirim Kristus kembali ke kayu salib. Ini jahat. Itu nggak mungkin terjadi lagi. Hanya satu kali. Yesus merasa ditinggal oleh Bapaknya pada saat ia berseru dalam Matius 27 ayat 46. Bayangkan nih sakitnya ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu jeritan Yesus. Dosa dan kejahatan manusia, dosa saya, kita sekalian, ditimpakan kepada Yesus. Perkataan Allahku, Allahku, my God, why have you forsaken me? Diulang dua kali untuk menunjukkan keseriusan dosa dan kejahatan manusia. Dan ini adalah bukti bahwa, saya katakan, bukti bahwa dosa dan kejahatan kita ditanggungkan kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah sekalipun, saya ulang, Yesus tidak pernah sekalipun memanggil Bapaknya dengan sebutan Allahku, tapi Abba atau Bapa. Di sini di kayu salib dalam keadaan tergantung dan dipaku, pertama kali dia sebut Allahku, Allahku. Kita manusia yang menyebut Allahku, dia memanggil Abba, Father. Jadi perkataan lain yang dapat menjelaskan ini adalah Yesus menyuarakan suara kita, orang berdosa yang percaya kepadanya, kepada Bapaknya, menggantikan kita di kayu salib. Harusnya kita yang naik ke kayu salib mengatakan, Allahku. Sekarang kita nggak bisa bayar upah dosa kita. Dia yang bayar. Karena itu dia menggantikan kita mengatakan Allahku. Perkataan ini pertama dan terakhir kali diucapkan Yesus di kayu salib. Dan setelah itu dia panggil Abba lagi, Father. Karena sudah selesai apa yang harus dikerjakan. Karena sudah selesai itu, jangan kita mengulang prosedur ini karena tidak pernah akan terjadi dengan sengaja memilih dalam kesadaran penuh untuk hidup di dalam dosa. Banyak kali orang mengatakan, oh, pastor saya nggak sadar kok. Tapi waktu dikonfront akan dosanya, dia memilih dosa itu lebih daripada Kristus. I shake my head. Wow. Yesaya 53 4-5 mengingatkan kita, ia dihina dan dihindari orang. Dihindari orang atau secara sadar ini orang menghindar dia. Jijik melihat dia. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bayangin kejamnya. Padahal segala dosa kejahatan kita ditanggungnya, kita mengira dia kena tulah, menjauhkan diri dari dia. Ini kebangetan. Sangat kebangetan. Apakah kita pada posisi dia ingin diperlakukan seperti itu? Jawabannya tidak, kita menjerit. Tidak adil. Tapi yang kita lakukan ini, apakah adil? Kita memilih untuk sengaja tidak bertobat dan tetap memilih dosa. Dan kita memanggil diri kita orang Kristen. Selanjutnya. Inilah pembalikan fakta itu. Ya, penyakit kita ditanggungnya. Kita menghindar dari dia. Ini pembalikan fakta. Kita yang bersalah dan kesalahan serta kejahatan kita ditanggungkan kepadanya. Tetapi sebaliknya kita berpikir, ia dipukul dan ditindas Allah. Fitnah banget. Rasa bersalah dan pada saat yang sama rasa bersyukur atas apa yang Yesus kerjakan bagi kehidupan saya di kayu salib membuat saya berpikir ulang untuk tidak melakukan apa yang dapat menyakitkan hati Yesus. Makan sekalipun bubur tetap sakit. 2 sendok dan harus berjuang 1 jam menelan itu. Minum air pun berjuang menahan rasa sakit dan bisa kesedap beberapa kali di mobil saya kesedap. Termasuk menelan ludah sendiri yang semakin mengental akibat ada hambatan pada saluran air liur. Komplit 100% terhambat. Sakit dan penderitaan yang tidak sebanding dengan apa yang Yesus lalui sungguh menimbulkan rasa malu dan penyesalan
yang dalam di dalam batin saya. Semoga pengalaman ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita sekalian untuk hidup benar di hadapannya. Jangan sampai sakit dulu baru sadar. Jangan sampai. Hendaknya kita perlu berpikir ulang, pikir ulang sebelum kita mengambil keputusan dengan mengeluarkan kata-kata kita. Sebelum mengambil tindakan yang akan kita sesali beberapa saat setelah itu. Jangan ikuti emosi ini. Jangan mengundang secara sukarela bagi masalah untuk masuk dalam kehidupan kita karena kata-kata yang kita lemparkan. Dalam kebodohan kita, dalam kemarahan kita, dalam kejengkelan kita. Allah, dikatakan Alkitab, mendengar ini. Dia duduk di atas tahtanya. Masalah dapat datang dalam hidup kita karena kesalahan kita sendiri, karena kita yang mengundang masalah tersebut masuk dalam kehidupan kita akibat kebodohan kita sendiri, atau karena kesalahan orang lain yang di luar kontrol kita, atau masalah-masalah yang muncul akibat bencana alam, atau musibah, penyakit, dan sebagainya. Segala sesuatu yang tidak dapat kita kontrol, termasuk seperti penyakit yang baru-baru ini saya alami. Lebih dari itu, kita menyadari sepenuhnya bahwa hidup ini, perhatikan baik, hidup ini berasal dari Tuhan. Pada saat kita memiliki kesadaran bahwa hidup ini berasal dari Tuhan, maka kita secara sukarela akan menaati perintah-perintahnya dan berjalan sesuai dengan bimbingan firman-Nya. Tapi kalau kita lupa, tanda petik lupa menyadari bahwa hidup ini berasal dari Tuhan, kita akan berperilaku seenaknya kita. Tuhan memegang tali kontrol atas kehidupan seperti Tuhan memegang tali kontrol atas kehidupan setiap manusia. Tidak ada sesuatu pun terjadi di bawah kolong langit ini tanpa seizin Tuhan. Yang terjadi melatih kita untuk bersabar dan tetap percaya bahwa Allah itu kasih adanya. He is the author and finisher of our faith. Ibrani 12 ayat yang kedua. Untuk itu saya katakan amin. Sakit dan penderitaan tidak seharusnya menjauhkan kita dari Tuhan. Tadi Daud katakan, sebelum aku menderita, dia melanggar, dia berbuat jahat. Setelah itu baru dia sadar. Apakah kita mau menjalankan sesuatu seperti itu? Lebih baik sadar dulu sehingga kita bisa bypass hal-hal yang tidak berguna ini, yang tidak perlu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi, sakit dan penderitaan tidak seharusnya menjauhkan kita dari Tuhan, tapi justru harus menyadarkan kita atas segala kelemahan yang kita miliki. Tubuh ini fragile banget. Jiwa kita juga fragile. Karena itulah 1 Tesalonika 5:23 mengatakan, semoga roh paling atas, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna pada saat kedatangan Kristus. Fragile banget. Efek dosa dapat kita lihat melalui perjalanan hidup kita. Masih adakah sesuatu yang dapat kita banggakan di dalam kehidupan ini? Bukankah tubuh ini terbuat dari debu dan akan kembali kepada debu lagi? Namun debu yang tidak berguna ini dapat dibuat menjadi alat yang sangat-sangat berguna di tangan Tuhan. Selama kita mau bekerja sama dengan Dia yang memberikan nafas ke dalam debu ini. Saat kita mengerti ke dalam debu itu ditiupkan nafas kehidupan, kita tahu, sadar, hidup ini berasal dari Tuhan. Kalau kita menyadari ini, maka kita akan mau dengan secara sukarela taat kepadanya. Sehingga kita akan mengatakan, ini kan badan gua, ini kan tubuh gua. Enggak kok. Kita sudah dibeli. Asalnya dari Tuhan. Saat berdosa, binasa. Tuhan beli. Lunas harganya. Milik Tuhan. Seringkali kita menerima kehidupan yang dianugerahkan kepada kita lalu begitu saja tanpa berhenti sejenak untuk memikirkan apa artinya Allah meniupkan nafas kehidupan kepada Adam saat ia menciptakan Adam dari debu. Dan apa artinya bagi kita sekalian yang hidup hari-hari ini memiliki nafas Allah tersebut? Artinya apa? Pada saat kita memahami dalam kesadaran penuh, ini berkali-kali saya mengulangi perkataan kesadaran penuh.
full awareness bahwa hidup kita berasal dari Tuhan, living from God. Hidup berasal dari Tuhan, living from God. Maka kita pun harus menyadari bahwa hidup yang dianugerahkan kepada kita tersebut yang berasal dari Tuhan memiliki tujuan, dan kita secara mutlak harus hidup sesuai dengan tujuan penciptaan itu sendiri. Setiap barang yang ada diciptakan untuk tujuan masing-masing. Radio diciptakan agar kita bisa mendengarkan siaran televisi untuk tujuannya. Mobil diciptakan untuk mengantar, mempermudah kehidupan kita. Nggak bisa kerjakan yang lain daripada itu. Sekarang sudah ada robot yang diciptakan untuk menyapu dan ngepel rumah. Sudah ada. Robot tersebut diprogram sedemikian rupa sehingga tidak dapat melakukan selain dari apa yang diprogramkan kepada robot tersebut. Namun ia tidak memiliki emosi, dia tidak memiliki perasaan, dia tetap benda. Hal ini sudah barang tentu berbeda dari manusia, bukan? Karena Tuhan menciptakan manusia yang diciptakannya sejak Adam serupa dan segambar dengan dirinya sendiri. Maka Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk beropini, untuk berpendapat, dan membuat keputusan-keputusan dalam menjalankan kehidupan yang dianugerahkan kepada mereka yang kita kenal sebagai free will. Dalam arti keinginan bebas, kemauan bebas, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Namun, mesin-mesin yang dibuat oleh manusia tidak. Ingat perkataan saya, dibuat oleh manusia. Saya tidak mau mempergunakan perkataan diciptakan manusia. Kan Allah yang menciptakan. Barang-barangnya sudah ada kok. Namun mesin-mesin yang dibuat oleh manusia tidak memiliki apa yang Tuhan anugerahkan kepada manusia, yaitu free will. Nggak ada. Free will dapat dipergunakan untuk tujuan baik, di mana Allah melalui free will tersebut dipermuliakan, atau untuk tujuan melakukan tindakan kejahatan dan segala sesuatu untuk memuaskan kehendak daging kita. Tergantung bagaimana cara kita mempergunakan free will yang Allah berikan. Yang kita harus mengerti konteksnya pada waktu free will diberikan untuk tujuan kemuliaan Allah. Kalau mobil nggak mau berjalan sebagai harusnya mengantarkan kita, dia melakukan sesuatu yang lain. Gue mau ngepel hari ini, ya repot lah. Mau masuk ke ruang tamu gimana caranya? Nabrak kiri, nabrak kanan. Free will yang tidak dipergunakan melalui hikmat Allah akan sangat merugikan dan dapat mencelakakan kita. Lucifer melakukan kesalahan ini untuk memuaskan kehendak egonya untuk menyamai Tuhan. Yesaya 14 menulis ini. Manusia juga dapat mempergunakan free will mereka yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Artinya dengan sengaja mempergunakan free will untuk menentang firman Tuhan. Nanti masalah masuk, marah lagi sama Tuhan. Contoh terbaik adalah Kain yang sekalipun diberikan pengarahan langsung oleh Tuhan, tanpa manusia, tanpa pendeta, tanpa elders, langsung dari Tuhan kepada Kain. Namun Kain memilih untuk mengikuti emosional dan keinginan egonya untuk membunuh adiknya Habil. Hidup Habil terbuang percuma melalui free will Kain. Karena yang mati, pikirkan ya, yang mati kelihatannya hanya Habil seorang diri. Tapi coba bayangkan, bukan Habil seorang diri yang mati, tapi keturunan yang dapat dihasilkan oleh Habil jika ia tetap hidup. Artinya sebuah generasi hilang. Itu artinya. Setelah kita menyadari sepenuhnya bahwa hidup kita ini berasal dari Tuhan dan diberikan dengan kebebasan berpendapat, hendaknya kita juga harus menyadari bahwa kita harus hidup sesuai dengan pedoman, guidelines yang Allah berikan sesuai dengan tujuan penciptaan itu sendiri. Ada guidelines-nya. Guidelines itu tertulis dalam Alkitab. Ada manualnya. Manual itu diberikan kepada kita. Setiap mobil ada manual, setiap motor ada manual, sesuai dengan merek masing-masing. Kita nggak bisa pakai manual Benz atau BMW untuk memperbaiki Hyundai, nggak bisa. Kita nggak bisa pakai manual
printer untuk memperbaiki televisi, nggak bisa. Kita nggak bisa pakai manual yang lain selain daripada Alkitab untuk memperbaiki kita dan dapat berdamai dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa melalui Tuhan Yesus. Kita harus pakai manual itu. Jika kita lupa mengingatkan diri kita bahwa hidup kita ini berasal dari Tuhan, artinya living from God, maka kita akan mudah bergeser. Perhatikan kata-kata saya. Jika kita lupa mengingatkan diri kita bahwa hidup ini berasal dari Tuhan, living from God, maka kita akan dengan mudah bergeser dari hidup menurut pedoman Tuhan, karena hidup ini memang berasal dari Tuhan, kepada hidup untuk Tuhan. Living from God, hidup dari Tuhan, menjadi hidup untuk Tuhan. Kelihatannya nggak ada makna apa-apa ya. Saya jelaskan supaya dapat mengerti apa bedanya. Sangat penting. Jadi pada waktu kita tidak memikirkan secara seksama, menyadarkan diri kita bahwa hidup ini memang berasal dari Tuhan, living from God, maka kita akan dengan mudah bergeser dari hidup menurut pedoman Tuhan, karena hidup ini memang berasal dari Tuhan, guidelines dari Dia, manual dari Dia, kepada hidup untuk Tuhan, di luar guidelines. Di mana kita menjalani kehidupan yang dianugerahkan kepada kita ini bukan lagi berdasarkan pedoman, manual, guidelines yang Tuhan berikan, tapi justru atas usaha dan pedoman kita sendiri dengan mempergunakan free will yang dianugerahkan kepada kita. I want to see. I want to find out. Good. It is written in the Bible. Period. Keluar dari sana, engkau celaka. Untuk itu mari kita simak dan pelajari lebih mendasar lagi. Apa perbedaan? Apa perbedaan antara hidup untuk Tuhan dan hidup dari Tuhan? Living for God versus living from God. Perhatikan baik-baik ya. Tipis-tipis bedanya tapi dalam. Memahami perbedaan antara hidup untuk Tuhan, living for God, dan hidup dari Tuhan, living from God, adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang kita hidupi dengan baik. Versus berjuang untuk menjalani kehidupan yang kita rasa seharusnya kita jalani berdasarkan pola pikir kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan dalam setiap proses hidup yang ada. Alkitab mengatakan, do not lean on your own understanding. Jangan bersandar kepada pola pemikiran sendiri. Orang yang bersandar kepada pola pikiran sendiri, he tries to live for God. Orang yang bersandar kepada Tuhan, he knows that his life is coming from God. Hidupnya berasal dari Tuhan. Karena itu sesuai guideline dia jalankan itu. Kan kita diberikan free will, gunakan free will-nya dengan baik-baik sesuai dengan guidelines. Pertama, untuk mengetahui perbedaan antara hidup untuk Tuhan dan hidup dari Tuhan, kita harus memahami bagaimana jiwa manusia diciptakan. Kejadian 2, ayat yang ke-7 mengatakan kepada kita, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pada saat kita dibentuk, fungsi penciptaan pada saat kita diciptakan adalah agar nafas Tuhan yang adalah sumber kehidupan masuk dan berdiam di dalam kita dan pada akhirnya mengalir melalui kita. Ingat, Adam itu hanya debu tanah liat, nggak ada lebih daripada itu, mati. Dia mulai menjadi living being atau makhluk hidup saat nafas Tuhan itu ditiupkan kepada dia. God exhales, Adam inhales. Allah mengeluarkan nafasnya, Adam menarik nafasnya, menerima. Mengeluarkan, exhale, nafas, artinya memberikan. Adam menarik nafas, menerima nafas tersebut, menerima kehidupan tersebut. Ya, jadi ada dua hal di sini ya.
Tuhan memberi, kita menerima. Harus mau, kalau nggak hidup. Aku nggak mau, ya tetap debu tanah liat. Manusia pertama diciptakan, yang diciptakan dan semua manusia yang hidup dan lahir setelah manusia pertama ini yaitu Adam, hidup melalui sebuah proses, hidup melalui sebuah cara. Dan caranya digambarkan sebagai menerima. Allah meniupkan nafas, memberikan, dimulai dengan Allah yang secara generous memberikan proses pada manusia, cara pada manusia yang harus dilalui caranya yang pertama. Harus mau menerima. Receive, to receive, menerima. Dan setelah menerima itu, kita harus menampung apa yang kita terima, membiarkan apa yang kita terima tersebut berdiam, contain, to contain di dalam kehidupan kita ini. Dan kemudian setelah menerima, to receive, dan to contain, membiarkannya di dalam kehidupan kita ini, menampungnya, merawatnya, dan kemudian meneruskan, melanjutkan, mengalir melalui kita dari apa yang telah kita terima dan kita simpan. Kita broadcasting dia. Ya, dia ada receive, ada contain, ada broadcast. Ada menerima, receive, kita menyimpan, contain, dan kemudian kita lanjutkan, kita broadcast dia, kita salurkan. Ya. Adam dan kita semua yang lahir setelah Adam hidup dari Tuhan. Living from God. Period. Tuhan ada pada Adam melalui nafasnya ini tadi. Dan ada pada kita sekalian melalui nafas yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita terima. Harus terima, kalau nggak hidup. Keselamatan juga harus diterima, kalau nggak bisa selamat. Nafas kehidupan yang Adam dan kita semua terima dari Tuhan berdiam di dalam Adam dan kita sekalian. Dan pada akhirnya kehidupan yang kita terima, yang kemudian berdiam di dalam kita ini, nafas Allah ini, akan mengalir melalui kita kepada generasi berikutnya dan orang-orang di sekitar kita. Artinya, Tuhan bekerja melalui Adam dan melalui kita sekalian. Untuk itu kita perlu, karena Allah bekerja melalui Adam dan melalui kita sekalian, kita wajib dan perlu dan bahkan harus menyesuaikan free will kita sesuai dengan rencana atau guidelines Sang Pencipta. Agar kita nggak celaka, agar kita tidak menyakiti hatinya. Salah satu dampak dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang buahnya dimakan oleh Adam dan Hawa, adalah bergesernya fungsi jiwa manusia. Ini kejahatan masuk nih. Perhatikan baik. Bergeser fungsi jiwa ini saat buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat dimakan di Taman Eden. Sejak saat buah tersebut dimakan oleh Adam dan Hawa, maka pola pikir Adam dan kita sekalian bergeser dari sesuatu yang alami. Apa itu? Yaitu yang selalu mendapatkan petunjuk dari Sang Pencipta. Tertulis dalam Alkitab dari kitab Genesis, kitab Kejadian. Selalu dituntun oleh Tuhan, ya, oleh Sang Pencipta sesuai dengan maksud penciptaan itu sendiri. Kini hal tersebut yang baik ini bergeser ke sebuah proses yang menggunakan kognisi, pola pikir sebagai sumber segala-galanya dengan menolak Tuhan sebagai sumber pengetahuan mutlak dan satu-satunya. Mereka sudah makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Apakah mereka tahu seluruh yang baik dan jahat? Enggak. Mereka juga harus belajar pelan-pelan kan? Bukan otomatis kan? Di dalam hal ini. Tetap ada harus bergantung kepada hikmat Allah. Ini guidelines-nya. Kalau kita meninggalkan, menolak, Allah memberikan hikmatnya, kita terhilang. Karena hikmat dunia ini menjerumuskan. Hikmat dunia ini mencelakakan. Hikmat dunia ini menghancurkan. Langit dan bumi ini beserta seluruh hikmatnya akan berlalu suatu saat. Firman Tuhan itu kekal. Daripada berserah dan bertanya kepada Tuhan tentang maksudnya, kita mulai menggantungkan segalanya pada diri kita sendiri. Nggak perlu Tuhan. Pada awalnya tidak seperti itu. Seperti yang terlihat dalam Amsal 3 ayat 5-6. Catat. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Saya baca Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan. Aktif ya. Percayalah kepada Tuhan.
dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kini kita menjadi manusia yang tidak lagi berserah kepada Tuhan, namun melepaskan diri dari Tuhan karena kita berpikir dengan bermodal pengetahuan yang kita dapatkan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita secara otomatis menjadi tanda petik maha tahu. Inilah kejahatan itu sendiri. Kita melepaskan diri kita dari Tuhan persis seperti Lucifer. I will ascend. Aku akan naik. Aku membuat ini. Aku everything about his will. Ego. Yesus mengatakan, not my will, but the will of the Father shall be done. Lucifer, aku ingin. Yesus, jangan keinginanku, jangan kehendakku yang terjadi, tapi keinginan atau kehendak Bapa yang terjadi. Total pasrah, karena dia tahu posisinya sebagai yang diutus. Total pasrah jika kita tahu bahwa kehidupan ini berasal dari Tuhan. Tanpa itu, kita terhilang. Peralihan dan perubahan besar terlihat dengan sangat-sangat jelas. Yaitu, dari menerima. Ingat tadi, Allah meniupkan nafas, kita menerima, receive. Menampung, menyimpan, membiarkan nafas kehidupan itu diam, to contain. Dan kemudian nafas kehidupan yang diam yang kita terima dan diam dalam kehidupan kita ini bukan untuk diri kita sendiri. Kita broadcast, kita teruskan melalui diri kita kepada keturunan kita, kepada generasi berikutnya, orang-orang sekitar kita. Ya, melalui kita menjadi kita mulai dari hidup mempertimbangkan, consider. Tadinya kita menerima, menyimpan, melanjutkan. Sekarang karena kita memakai pola pikir kita sendiri, lean on our own understanding, menyingkirkan Tuhan, tidak lagi seperti yang Tuhan gariskan pada awalnya, menerima, menyimpan, dan melanjutkan ini. Enggak. Akibatnya yang terjadi itu terjadi pergeseran pola pikir, sekarang menjadi coba aku pertimbangkan. Let me consider. Sering dengar ya? Aku pertimbangkan. Tuhan di luar itu, aku yang mempertimbangkan. Tuhan nggak campur-campur. Kemudian aku memutuskan, decide. Dan ketiga, aku yang memulai inisiatif ini. Tuhan enggak lagi, padahal Tuhan yang memulai inisiatif memberikan kehidupan. Ini bergeser pola pikir ini. Ini jahat. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus pada hari-hari ini? Orang-orang beriman ini dengan segala maksud baik yang terdapat dalam hati mereka, memanfaatkan proses berpikir ini untuk mempertimbangkan cara hidup yang benar. Dan kan juga begitu, mempertimbangkan cara hidup yang benar setelah makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Yang lebih tahu dari kepada kita sekalian adalah Sang Pencipta yang menciptakan itu. Dia tahu yang terbaik. Kenapa nggak nanya pada dia? Pilihannya adalah sebagai orang beriman, kita harus hidup taat kepada Tuhan atau hidup sesuai dengan pergeseran pola pikir kepada hidup untuk Tuhan. Yang mana yang mau? Menyadari hidup berasal dari Tuhan dan taat kepada Sang Pemberi hidup, atau kita bergeser, meninggalkan Tuhan dan bersandar kepada pengertian kita sendiri, hidup untuk Tuhan. Pergeseran terjadi di sana. Sampai di sini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sudah adakah di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang berpikir bahwa saya bermain-main dengan kata-kata saya, atau mungkin saya ingin menyesatkan Anda sekalian? Sudah ada? Coba dicek dulu. Proses mendahului konten. Proses mendahului isi atau kadar. Jalan yang adalah sebuah proses selalu lebih penting daripada apa. Apanya konstan, diam. Prosesnya ini yang menentukan. Karena Amsal 14 ayat 12 mengingatkan kita sekalian, Amsal 14:12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Proses. Jadi mempertimbangkan, to consider, dan memutuskan, to decide,
untuk hidup untuk Tuhan tampaknya benar ya. Kelihatannya sepintas, in a glance, benar ya. Namun prosesnya, caranya membuahkan hasil yang berasal dari kemampuan kita sendiri dengan tidak melibatkan Allah. Bukan dari nafas kehidupannya yang dianugerahkannya kepada kita. We just take it for granted. We don't know. Kita tidak menyadarkan diri kita bahwa hidup ini berasal dari Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita lakukan harus in line dengan ketentuan Sang Pencipta. Karena itu tujuannya diciptakan. Kalau kita keluar daripada tujuan, malapetaka sedang mengintip kita. Robot kalau keluar dari jalurnya juga demikian kan. Kehendak yang berserah akan menghasilkan, saya ulang ya, kehendak yang berserah akan menghasilkan lebih banyak Tuhan di dunia ini dibandingkan dengan strategi apapun yang dijalankan dengan baik. Strategi terbaik yang berasal dari pertimbangan-pertimbangan, saya katakan tadi consider, memutuskan, decide, dan inisiasi, to initiate, melibatkan kebergantungan kepada diri sendiri. Dari saya kepada saya untuk saya. Saya memulai, saya menginisiasi, saya memutuskan, saya yang consider ini semuanya. Where is God? Di mana Tuhan dalam equation itu? I want to decide all by myself. Aku ingin memutuskan sendiri. Aku ingin memutuskan seorang diri tanpa melibatkan siapapun termasuk Tuhan. Di sini pembicara melepaskan keikutsertaan Tuhan dalam menentukan yang terbaik baginya. Tentang hal ini tertulis dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku, Yesaya 55, 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi jangan bersandar kepada pengertian sendiri dengan menggunakan hikmat dunia. Pakailah hikmat Allah sehingga kita mengetahui kebenaran yang saat diaplikasikan, saya ulang, saat diaplikasikan memerdekakan kita. Orang gampang yang ngepal, engkau akan mengenal kebenaran itu akan memerdekakanmu. Tapi kok nggak merdeka? Karena nggak pernah diaplikasikan. Karena perkataan you will come to know the truth will set you free. To know, mengenal di sana adalah berintimasi, artinya melakukan. Kebenaran itu tidak berubah, tapi tidak mempunyai dampak apa-apa sampai dilakukan. Anda bisa membaca, tapi tidak pernah membaca. Bedanya apa dengan orang yang buta huruf? Sama aja, nggak punya pengetahuan. Hasil memang penting. Saya akui, hasil memang penting. Namun dalam kerajaan Allah, jalan, cara, dan waktu Tuhan jauh lebih penting. Jalan, cara, dan waktu Tuhan jauh lebih penting. Berapa sering kita baca dalam kitab Yohanes? Waktuku belum tiba. Waktu air mau dirubah jadi anggur. Waktuku belum tiba. Waktu, cara, Tuhan. Dia tunggu saat dan waktunya. God's timetable. Itu penting. Meskipun mudah, Bapak Ibu, saudara sekalian, untuk memahami perbedaan antara hidup untuk Tuhan dan hidup dari Tuhan, namun sulit bagi pikiran yang didorong oleh usaha dan hasil yang bergantung hanya kepada pemikiran yang berasal dari diri sendiri tanpa melibatkan Tuhan dalam setiap proses yang ada. Aku menderita, itu yang aku tahu. Tuhan itu jahat, Tuhan itu nggak ada. Mobil pernah rusak juga. Lantas siapa yang salah? Mungkin kita nggak maintain dengan benar. Mungkin kita nggak maintain kehidupan kita sesuai dengan guidelines yang diberikan oleh Alkitab. Kita celaka karena dosa, karena kejahatan. Penyakit muncul setelah dosa. Sebelum dosa nggak ada. Nggak ada kutukan, nggak ada penyakit, dan sebagainya. Saya rangkum ya dari apa yang saya bicarakan ini. Summary saya seperti ini. Sakit dan penderitaan akan selalu ada selama ada dunia yang kita tempati pada saat ini. Karena dunia ini berada di bawah dosa. Hancur. Sampai langit bumi yang baru, Yerusalem baru diciptakan. Iblis ditahan 1000 tahun. Masa damai. Namun pada waktu iblis dilepaskan, sekalipun hidup bersama dengan Yesus di Yerusalem baru itu, saat iblis dilepaskan, orang
alih berpihak kepada iblis. Sebuah kebodohan. Dan kemudian masuk lake of fire forever. Ada sakit dan penderitaan yang terjadi akibat ulah kita sendiri. Ada juga yang terjadi di luar kontrol kita. Ada yang terjadi di luar kontrol kita. Ada musibah, air banjir, gempa bumi, epidemi yang barusan kita alami tahun 2019-2020, COVID-19. Yang terpenting yang harus kita ingat adalah jangan sampai sakit dan penderitaan menjauhkan kita dari Tuhan atau marah terhadap Tuhan, tapi justru harus lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan punya maksud dan rencana tersendiri untuk mendekatkan diri kita kepadanya, karena hidup ini sepenuhnya berasal dari Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Sehingga kita hidup sepenuhnya dalam ketaatan kepada Tuhan dan tidak mencoba melepaskan Tuhan menjadi hidup untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih, Engkau baik, selalu baik. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami dan menuntun kami, sehingga kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang saat kami aplikasikan memerdekakan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita selebar-lebarnya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu untuk tujuan mempermuliakan Tuhan, diberkati Tuhan. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat marifat yang berasal daripada Allah, karena kehidupan ini berasal darinya. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian sudah usai. Atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Reli, mohon diri. Shalom.